Welcome back to Bim Bim Jos Channel. Saksikan video ini sampai akhir. Terus dukung dengan like, comment, share, dan subscribe channel Bim Bim Jos. Selamat menyaksikan. Welcome back to Bim Bim Jos Channel. Thank you buat yang sudah subscribe, udah like, udah comment, dan share video-video sebelum-sebelumnya ya. Terima kasih sudah didukung, sudah disupport. I love you so much guys. Oke, kali ini kita akan membahas tentang meniscal repair. Pemulihan meniscal repair. Meniscal repair itu apa? Kalau kemarin atau di video sebelumnya, di video yang lain itu tentang menisektomi. Nah, kali ini meniscal repair. Meniscal repair itu dijahit. Siapa yang jahit? Tukang jahit. Bukan tukang jahit. Yang jahit adalah dokter rehabilitasi medik. Kok rehabilitasi medik? Dokter tulang guys. Ya kesebut semua deh jadinya spesialisnya. Nggak apa-apa, biar kalian kenal. Nah, kalau saya ya nih yang punya channel ini kerjanya bareng sama spesialis kedokteran olahraga. Seringnya gitu di klinik-klinik ya. Nah, seperti di video sebelumnya, fase pemulihan yang meniscal repair ini pun dibagi 4 fase. Cuma durasinya lebih lama. Bisa sampai 4 bulan. Ya, 4 bulan atau 6 bulan. Kurang lebihnya segitu. Nah, fase pertama adalah fase mengendalikan radang. Nanti kalau udah lulus, ini bisa saingan sama Avatar nih kayaknya. Fase 1 ini dari week 1 atau pekan pertama sampai pekan ketiga. Sejak dilatih. Ya. Targetnya ekstensinya harus full. Terus fleksinya di pekan keempat harus sudah 70 derajat maksimal. Nah, di fase ini penting untuk segera mengembalikan rekrutmen muscle dari quadricep. Jadi waktu ngelakuin latihan quadricep set itu bisa sambil dengan distimulus menggunakan alat namanya TENS. Itu bisa. Hamstring set bisa pakai TENS juga. Jadi latihan-latihan yang masih isometrik, kalau mau dikasih latihan pakai TENS itu bisa lebih optimal lagi rekrutmen muscle-nya. Kalau nggak pakai TENS boleh, nggak apa-apa. Nah, repetisi, set, dan holding dari repetition-nya itu yang penting. Durasi holding-nya. Kalau quadricep set ya boleh pakai waktu sekitar 5 atau 10 detik untuk holding-nya. Repetitionnya berapa? 10-15. Setnya berapa? 2-3 boleh. Ditambah lebih pun boleh. Tergantung kuat apa enggak daya tahan pasiennya ya. SLR 4 arah boleh dilakukan ya. Kemudian apa yang paling penting lagi adalah scar management ya. Scar management. Tapi ya kalau lukanya udah kering, kalau belum kering ya jangan dipaksa, ntar malah nggak sembuh-sembuh lukanya, sakit tuh lukanya. Iya. Nah, nanti di fase ini boleh latihan ringan untuk latihan keseimbangan, single extends. Jadi cukup satu kaki dulu diangkat, nggak perlu kemana-mana, diangkat aja dulu ya. Durasi waktunya berapa lama bisa dilakukan gitu. Oke, next ke fase kedua. Fase kedua ini masuk di pekan keempat sampai ke-6. Nah, agak lebih lama. Nah, di fase ini weight bearing-nya itu sesuai sama batas nyerinya. Jadi boleh pakai krek kalau sekarang. Kalau yang ini pakai krek dan boleh dibebanin, maksudnya itu. Jadi tapi jangan dipaksa ya.
sesuai aja sama rasa sakitnya. Kalau sakit banget, misalnya udah dikasih beban sekitar 20% kok sakit, ya dikurangin bebannya, jangan 20% buat napak. Ya, kunci brace-nya di 90 derajat. Kalau tadi di fase 1 harus full extension, ya. Kalau ini waktu aktivitas maksimal bisa ditekuk di 90 derajat. Ya, jadi udah boleh ditekuk saat aktivitas menggunakan brace. Karena ROM-nya juga harus bisa sampai 90 derajat. Maksimal 90 derajat di fase 2 ini, ya. Latihan-latihannya ada mini squat, ada SLR, boleh sepeda juga, karena kan udah bisa 90 derajat, tinggal saddle-nya dipasin aja, ya, maksimal 90 derajat. Videonya kita cuplikin dikit-dikit aja, karena kalau mau banyak kalian boleh video akses video yang lain, ada di video rehabilitasi atau pemulihan pasca operasi ACL. Nah, di sana lebih lengkap videonya. Boleh dibuka aja. Boleh sepeda, hill race, boleh squat, mini squat, boleh mini squat. Ya, dosisnya dikit aja lah. Gak usah banyak-banyak dulu. 10 repetisi, 2-3 set. Karena ini kan ada di pekan ke-4 sampai ke-6. Nah, progresi aja pelan-pelan di sana. Dan squatnya juga dilatih, hill race-nya juga dilatih, step up, ya, udah mulai diselipin step up, dan balance-nya dilatih agak lebih berat. Oke, bisa dengan touch wall atau stop execution, tapi dengan tahap yang masih rendah atau Oke, next, fase ketiga. Fase selanjutnya di week ke-6 sampai week ke-10 atau 11. Di sini syaratnya adalah full ROM, ya, flexionnya terutama udah full, udah bisa full. Nah, targetnya quadriceps strength-nya harus diprogresi, di develop di fase ketiga. Kemudian balance-nya, proprioception-nya dilatih, banyak dilatih. Di sini di drill latihannya di drill sebanyak mungkin, bisa dinaikin repetisinya, bisa dinaikin setnya. Oke. Nah, selipin step down, latihan step down, latihan gate step down-nya juga harus bagus, ya. Ini gerakan step down yang baik, seperti ini gerakannya. Turun secara perlahan, glutes-nya harus stabil, menjaga kestabilan dari tubuh kita. Nah, oke, agak susah, nggak apa-apa. Oke, next, fase keempat, guys. Fase return to sport. Nah, di sini kita akan mengembalikan drill dari sport spesifiknya. Akan lebih banyak drill skillnya, drill tekniknya. Yang paling penting balance, proprioception-nya, dan endurance. Tuh diselipin di fase ini. Jadi kunci latihannya ada di situ, guys. Oke. Ya, videonya beberapa bisa dibuka lagi, ya. Di video ini kita share secara spesifik prinsipnya. Latihannya overall udah ada di video pemulihan pasca operasi ACL. Nanti dibuka lagi aja, ya.
Untuk agility, sport spesifik, kalian bisa fokus pada gerakan-gerakan dasarnya, dasar-dasar gerakan dasar dari olahraga yang digeluti oleh pasien. Oke, thank you dan nonton video kali ini. Follow Instagram, Facebook, follow Twitter ya, subscribe, komen, dan like di video ini, share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Ya, kalau masih bingung boleh komen, boleh tanya-tanya di komentar, boleh, nggak apa-apa, nggak saya larang ya. Oke, thank you. See you on the next video. Kayaknya video selanjutnya adalah tentang meniskus implantasi. Ya, oke, tunggu aja. Stay tune. See you, bye-bye. Thank you guys udah nonton. Saksikan juga video yang lain yang ada di samping situ ya. Thank you, tetap dukung dengan like, comment, share video ini sebanyak-banyak.